Sampai detik ini, gelombang para WNI yang terus dikirim ke Kamboja untuk dijadikan penipu daring terus bertambah. Sebagaimana pemberitaan banyak media, sebagaimana laporan Kompas salah satunya, bahwa jaringan sindikat jahat yang merekrut pekerja melalui modus penipuan untuk bekerja secara daring atau online scamming benar-benar terus beroperasi. Bahkan, mengirim anak-anak muda Indonesia untuk bekerja di Kamboja dan negara-negara lain. Mereka dipaksa bekerja guna menguras dana masyarakat Indonesia lewat penipuan daring atau bekerja di perusahaan yang menjalankan judi daring. Dalam kesehariannya, mereka bekerja dengan waktu yang panjang. Sebagian besar dari mereka bekerja dengan tanpa digaji dan malah terjerat utang pada perusahaan yang jumlahnya terus bertambah hari ke hari. Kemudian daripada itu, untuk berhenti dan pulang ke Indonesia, mereka harus membayar denda yang jumlahnya puluhan juta. Menurut salah satu korban, mengaku bahwa ia ditawari bekerja di perusahaan saham yang katanya perusahaannya ada izin. Namun ternyata saya dikirim ke Kamboja untuk bekerja menipu orang Indonesia. Mereka di sana kerja mulai jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Mereka ingin pulang ke tanah air. Lain dari itu, salah seorang perempuan lulusan sekolah menengah atas, kelahiran Sulawesi Utara, mengaku bekerja di luar negeri karena informasi dari temannya. Berdasar informasi awal, bahwa mereka akan mendapat gaji sekitar $700 AS per bulan. Kemudian setelah wawancara melalui Telegram, dia diminta membuat paspor, lalu berangkat ke Jakarta. Selain paspor, semua biaya perjalanan dan hotel saat transit di Jakarta dibiayai pihak perekrut. Singkatnya, mereka harus mencari member di Facebook, Instagram, atau di mana saja ada orang kaya atau berduit. Kemudian, selanjutnya merayu mereka agar percaya, lalu akan ajak main kripto. Pada waktu sampai di Thailand, para korban dikirim ke Kamboja dan tinggal di mes yang berisi puluhan anak Indonesia dan kemudian bekerja di sebuah perusahaan yang menipu orang-orang Indonesia. Cara kerja mereka, semula mereka membuat akun Telegram, dan profilnya bukan dirinya, menggunakan data dan wajah orang lain, kemudian menghubungi orang-orang Indonesia. Jadi, kami harus mencari member di Facebook, Instagram, atau di mana saja ada orang kaya atau berduit. Kemudian, merayu mereka agar percaya pada kami, lalu kami ajak main kripto, ungkap salah seorang korban. Kemudian dari abda itu, setelah mendapat kepercayaan, calon korban diminta menyetor sejumlah uang sebagai deposit. Pada tahap-tahap awal korban mendapat komisi sehingga kemudian diminta mengirim lagi dana hingga dalam jumlah besar, bahkan miliaran. Sekalipun telah bekerja siang malam, mereka sama sekali tidak menerima gaji. Namun sebaliknya, mereka memiliki utang pada perusahaan sekitar $2.300 AS. Ternyata, utangnya terus bertambah karena dia beberapa kali sakit dan biaya rumah sakit dibayar perusahaan sebagai utang. Bagaimana mau pulang? Utang saya sekarang sudah sekitar $2.500 AS, ucapnya. Menurut mereka, saat ini ada banyak anak muda Indonesia bekerja di berbagai perusahaan di Kamboja. Bahkan, banyak yang dari Manado. Bahkan, dia mendapat informasi saat ini perusahaannya membutuhkan tenaga sekitar 100 orang dan tengah merekrut anak-anak Indonesia. Jangan pernah percaya dengan ajakan kerja di luar negeri. Itu bohong semua, ujarnya. Sehubungan dengan hal itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kemenlu Judanugraha menyatakan, pihaknya telah menerima laporan ATK dan segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Kamboja. KBRI di Phnom Penh segera berkoordinasi dengan otoritas setempat. Lokasi tempat kerja ATK sudah diketahui. Sekitar 2 jam perjalanan darat dari Phnom Penh, tuturnya. Rupanya telah sejak tahun 2020 hingga 2023, Kemenlu telah menangani dan menyelesaikan 3.428 kasus yang terkait online scam yang menimpa WNI di 8 negara, yang 1.748 diantaranya berada di Kamboja.
Ini menjadi keprihatinan kita semua. Berbagai upaya kita lakukan. Keberangkatan ke Kamboja masih terus terjadi, terutama terkait online scam dan judi online. Menurut catatan Kemenlu, Kamboja merupakan salah satu lokasi dengan jumlah terbanyak WNI korban TPPO melalui penipuan daring. Selain Kamboja, lokasi lain diantaranya Myanmar, Thailand, Filipina, Laos, Kuala Lumpur, Dubai, dan Hong Kong. Tak selesai di situ saja, para pekerja migran asal Indonesia yang mengalami penipuan kerja di Kamboja berada di asrama perusahaan di kota Sihanoukville. Mereka berharap bisa segera dipulangkan ke Indonesia dan upah mereka dibayarkan. Para pekerja migran asal Indonesia yang mengalami penipuan kerja di Kamboja berada di asrama perusahaan di kota Sihanoukville untuk sekedar berharap bisa segera dipulangkan ke Indonesia dan upah mereka dibayarkan 7 kali lipat. Menurut data pertanggal 31 Desember tahun 2023, WNI di Kamboja yang melapor secara daring berjumlah 17.121 orang atau naik 7 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020. Namun, dari informasi Kementerian Tenaga Kerja Kamboja, ternyata ada 58.307 WNI yang memiliki izin kerja di Kamboja per September tahun 2023. Bahkan, WNI yang mempunyai izin tinggal 1 tahun dan 6 bulan di Kamboja angkanya mencapai 73.724 orang per September tahun 2023. Selain itu, adapun wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Kamboja per tanggal 31 Desember tahun 2023 berjumlah 127.178 orang. Untuk kejahatan online scam, menurut Juda, paling banyak korban yang direkrut berasal dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat. Hingga kini sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah WNI menjadi korban TPPO. Bagaimana langkah pencegahan di hulunya? Ini yang perlu diperkuat agar masyarakat jika ingin bekerja di luar negeri lakukanlah dengan cara aman dan yang penting datanya tercatat di pemerintah, jelas Juda tegas. Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmo Sumarto saat dihubungi Senin petang menyatakan, kasus yang dialami ATK bukan pertama kali. Kasus seperti itu rutin dilaporkan kepada pihak KBRI di Phnom Penh dan pihaknya berusaha menindaklanjuti agar terselesaikan. KBRI Phnom Penh sedang melakukan pendalaman terhadap laporan karena memang dalam berbagai kasus yang kami terima informasi perlu pendalaman. Kadang pelaporan disampaikan bukan yang berada di Kamboja, melainkan oleh saudaranya sehingga butuh waktu verifikasi. Verifikasi diperlukan karena sering terjadi ketika di tengah perjalanan pihak pelapor tidak melanjutkan kasusnya. Karena itu, dalam kasus ATK akan dilakukan pendalaman kembali.